Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Karlina, NPM 1813020452, akan mempresentasikan tugas biologi kelautan mengenai ekosistem terumbu karang. Jadi untuk definisi dan karakteristik ekosistem terumbu karang, itu adalah ekosistem di laut yang terbentuk oleh biota laut penghasil kapur, khususnya jenis-jenis karang batu dan alga berkapur, bersama dengan biota lain yang hidup di dasar lautan. Lalu, karang ini memiliki variasi bentuk pertumbuhan koloni yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan perairan, diantaranya kedalaman perairan, di mana semakin dalam laut akan semakin rendah kadar penembusan cahaya, sehingga kebanyakan karang tumbuh dengan baik pada kedalaman kurang dari 25 meter. Lalu ada kecepatan arus. Faktor arus dapat berdampak baik atau buruk, serta bersifat positif apabila membawa nutrien dan bahan-bahan organik yang diperlukan oleh karang. Sedangkan bersifat negatif apabila menyebabkan sedimentasi di perairan terumbu karang dan menutupi permukaan karang. Selanjutnya ada sedimen, tipe dasar perairan yang baik untuk terumbu karang berpasir dengan kandungan lumpur yang rendah. Untuk suhu yang membatasi pertumbuhan karang dan perkembangan tumbuhan secara menyeluruh. Nah, suhu optimal untuk pertumbuhan karang itu sekitar 25-30 derajat Celcius. Untuk kadar garam, persentase salinitas air yang baik untuk kehidupan terumbu karang adalah 30% sampai 35%. Lalu untuk substrat keras dan bersih dari lumpur diperlukan untuk pelekatan larva planula karang yang akan membentuk koloni baru. Selanjutnya ada jenis dan tipe terumbu karang. Ada jenis karang keras atau hard coral, lalu ada karang lunak atau soft coral. Berdasarkan kemampuan memproduksi kapur, maka karang dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu hermatipik, karang yang dapat membentuk bangunan karang yang dikenal menghasilkan terumbu dan penyebarannya hanya ditemukan di daerah tropis. Lalu ada ahermatipik, yaitu karang yang tidak menghasilkan terumbu, dan ini merupakan kelompok yang tersebar luas di seluruh dunia. Nyebaken 1992 mengelompokkan terumbu karang menjadi 3 tipe umum, yaitu terumbu karang tepi atau fringing reef yang berkembang di sepanjang pantai dan mencapai kedalaman tidak lebih dari 40 meter. Ada juga terumbu karang tipe penghalang atau barrier reef, terletak di berbagai jarak kejauhan dari pantai dan dipisahkan oleh pantai tersebut oleh dasar laut yang terlalu dalam untuk pertumbuhan karang batu. Kedalamannya antara 40 sampai 50 meter. Lalu terumbu karang cincin atau atolls melingkari suatu goba atau lagun. Kedalaman goba di dalam atol sekitar 45 meter, jarang sampai 100 meter seperti terumbu karang penghalang. Selanjutnya, berdasarkan pertumbuhan karang, maka variasi bentuk karang dibedakan menjadi 6 tipe, yaitu tipe bercabang, tipe padat, tipe kerap, tipe meja, tipe daun, dan tipe jamur. Interaksi biota ekosistem terumbu karang. Interaksi dalam biorosi, proses biologi yang bersifat merusak struktur terumbu karang umumnya disebut biorosi. Berdasarkan lokasi organisme itu berada dalam substrat kapur, bioroder dapat dikelompokkan menjadi efilit, yaitu hidup di permukaan, atau kasmolit dalam lubang, serta endolit dalam rangka. Berikut ada beberapa gambar dari perusak karang, yaitu ada gastropoda, ada bernacle, sipunculus, dan spons jenis Cliona caribae. Selanjutnya terdapat tipe lain dari spesies pengrusak karang, yaitu tipe penggerogot atau yang lebih dikenal dengan istilah grazer. Nah, dapat diberikan contoh sebagai berikut. Ada Scaride atau ikan kakatua, ketam kelapa atau hermit crab, ada limpet, akemea, serta atau ada juga bulu babi, serta moluska jenis kenikil atau yang lebih dikenal dengan chiton. Selanjutnya, interaksi dalam jaringan makanan. Secara garis besar, tingkat trofik dalam jejaring makanan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok produsen yang bersifat autotrof dan kelompok konsumen yang bersifat heterotrof. Produsen karang batu, alga makro, alga koralin, bakteri fotosintetik.
Sedangkan konsumen adalah karang batu, ikan, Echinodermata, Annelida, Polyxeta, Crustacea, Holothuroidae, moluska, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada adaptasi biota ekosistem terumbu karang. Penelitian yang dipimpin oleh ilmu Stanford, Steve Columbia, mengungkapkan bagaimana beberapa karang dapat dengan cepat mengaktifkan atau menonaktifkan gen-gen tertentu untuk bertahan hidup di perairan pasang surut yang memiliki temperatur lebih hangat di atas rata-rata. Lalu makhluk hidup di sekitar terumbu karang telah beradaptasi untuk hidup bersama. Hubungan simbiosis adalah adaptasi dari berbagai spesies yang hidup di sekitar terumbu karang secara berdampingan dan saling memberi manfaat satu sama lain. Selanjutnya ada teknik transplantasi terumbu karang. Transplantasi sendiri merupakan salah satu upaya rehabilitasi terumbu karang yang semakin terdegradasi melalui pencakokan atau pemotongan karang hidup yang selanjutnya ditanam di tempat lain yang mengalami kerusakan atau menciptakan habitat baru. Teknik dan prosedurnya sebagai berikut. Yang pertama, lokasi pengambilan bibit di sekitar terumbu karang yang telah rusak dengan kondisi terumbu karang yang masih baik. Lalu antara lokasi pengambilan bibit dengan lokasi terumbu karang yang telah rusak mempunyai kondisi lingkungan yang mirip. Lalu pengambilan bibit dilakukan dengan memotong cabang karang induk di tempat dan tidak melakukan pemotongan koloni karang induk yang letaknya saling berdekatan. Transportasi bibit dari lokasi pengambilan bibit dengan lokasi transplantasi tidak lebih dari 1 jam. Selanjutnya ada metode pemetaan terumbu karang. Yang pertama ada metode transek garis, di mana transek garis ini digunakan untuk menggambarkan struktur komunitas karang dengan melihat tutupan karang hidup, karang mati, bentuk substrat, pasir atau lumpur, alga, dan keberadaan biota lain. Lalu yang kedua ada metode transek kuadrat. Nah, metode transek kuadrat ini digunakan untuk memantau komunitas makrobentos di suatu perairan. Selanjutnya ada metode mantatau. Penelitian menggunakan metode ini bertujuan untuk mengamati perubahan secara menyeluruh pada komunitas bentik yang ada pada terumbu karang, termasuk kondisi terumbu karang tersebut. Yang terakhir ada metode transek sabuk. Metode transek sabuk ini digunakan untuk menggambarkan kondisi populasi suatu jenis karang yang mempunyai ukuran relatif beragam atau mempunyai ukuran maksimum tertentu, misalnya karang dari genus Fungia. Baik, sekian dari pemaparan materi saya, materi ekosistem terumbu karang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.